Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodik Fatoni. Saya guru di SDN Batu Ampar 05 Pagi. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 secara daring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, silahkan videonya dinyalakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Jawabannya gimana kalau selamat pagi? Kalau Bapak tanya, selamat pagi anak-anak, kalian jawab Pak, pagi, luar biasa. Bisa? Biar lebih semangat nih, soalnya udah agak pagi menjelang siang. Ya, coba siap ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka secara daring melalui Google Meet hari ini. Ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama. Nah, silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya, Aryo. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Aryo sudah memimpin doa teman-temannya. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Baik, tadi Bapak juga sudah cek di Google Classroom. Baru 24 ya yang absen di Classroom. Sudah ada 24 siswa yang hadir di Google Classroom. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, coba dipersiapkan dulu. Alat tulisnya sudah siap semua? Sudah Semua ya, sudah lengkap semua sehingga sudah siap melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan Hari Merdeka. Siap semua ya? Agustus tahun kemerdekaan kita. Terima kasih. Hari ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Suasananya masih suasana Hari Kemerdekaan Indonesia karena kemarin kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Baik. Sekarang Bapak ingin bertanya.
Pada saat Bapak menampilkan gambar ini, apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Ada yang bisa menjawab? PR Soekarno lagi pidato ya Pak? Bacaan teks proklamasi. Pembacaan teks Pembacaan proklamasi. dan sekarang sedang membaca proklamasi. Coba ya, apa Torik? Membaca teks proklamasi. Membaca teks proklamasi. Artinya apa? Kalau dibacakan teks proklamasi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia, ya Faid. Nah, artinya kalau seandainya Indonesia sudah merdeka, sudah lepas dari penjajahan, betul atau salah? Betul. Sudah tidak ada penindasan lagi Indonesia, betul atau salah? Betul. Berarti pada saat Presiden Soekarno berpidato membacakan teks proklamasi, ya, di saat itu juga Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari peperangan. Betul? Tidak? Betul. Yakin seperti itu? Yakin? Nah, kalau menurut kalian, setelah pembacaan teks proklamasi arti Indonesia sudah merdeka, tidak ada serangan-serangan lagi dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Perhatikan peristiwa-peristiwa ini. Kamu lihat, ini terjadi sebelum atau sesudah proklamasi? Sudah. Sudah. Artinya, Indonesia sudah bebas belum dari penjajah? Belum. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya ya, bangsa Indonesia telah terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya, bangsa Indonesia perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya yang diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanyakan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kedatangan sekutu itu juga diboncengi oleh Belanda, ya dalam hal ini nikah ya. Dalam hal ini nikah Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Ya, oleh karena itulah terjadi pertempuran di berbagai daerah. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Yang tahu? Melawan balik orang yang menjajah. Melawan balik orang yang menjajah. Ada lagi yang menjawab, ya betul Faid. Terima kasih. Kemerdekaannya diraih melalui dua cara ya. Yang pertama yaitu dengan fisik, yang kedua dengan diplomasi. Nah, jalur fisik berupa pertempuran ya melawan penjajah yang kembali datang ke Indonesia. Sedangkan jalur diplomasi itu dilaksanakan guna melaksanakan gencatan senjata, ya, penghentian pertempuran di meja. Jadi berunding dan juga ingin meminta kepada dunia luar untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan dengan benar. Berikutnya, setelah membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan benar.
Berikutnya, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan benar. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya, setelah proklamasi tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia ternyata masih terus diganggu, ya, oleh bangsa asing yang datang, ya, seperti halnya contoh pemerintah Belanda. Nah, pasukan Belanda ini kembali ke tanah air itu dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga kedatangannya ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Ya. Nah, 5 tahun awal Indonesia merdeka, yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan 1950, banyak sekali pertempuran di berbagai wilayah antara pihak Indonesia melawan pihak Belanda yang dibantu oleh Inggris, seperti yang sudah. Nah, yang terkenal salah satunya yaitu pertempuran di Surabaya. Ya. Nah, sekarang Bapak minta coba Ryan dibaca pertempuran Surabaya. Suara yang keras. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dari teks bacaan di atas yang tadi yang sudah dibacakan oleh Ryan, kita akan mengisi peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Nah, sebelum kita mengisi, Bapak akan mereview kembali materi kita tentang peta pikiran dan juga kalimat efektif. Apa itu yang dimaksud dengan peta pikiran? Ya, peta pikiran yaitu suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Manfaat peta pikiran yang pertama, memudahkan dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Lalu yang ketiga, mendorong kita untuk lebih produktif dan efisien. Berikutnya, cara mudah membuat peta pikiran. Yang pertama, menentukan ide pokok bacaan. Cara yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Lalu berikutnya, tuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubung. Ya. Nah, perhatikan cara membuat pertanyaan dengan menggunakan 6 kata tanya. Apa? Itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Mengapa? Itu menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Lalu siapa? Menanyakan pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kemudian di mana? Menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Lalu kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir bagaimana? Menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Baik, selanjutnya tadi kan peta pikiran. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ya. Perhatikan baik-baik, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan, pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur subjek dan predikat. Subjek, misalkan Zeza memasak, itu subjek predikat. Zeza memasak sayur di dapur, itu lengkap lagi. Zeza sebagai subjek, memasak itu predikat, sayur objek, di dapur keterangan. Ya.
Jadi kalimat efektif memiliki minimal 2 unsur subjek dan predikat. Berikutnya menggunakan struktur bahasa yang tepat. Lalu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Baik, kembali lagi ke teks pertempuran di Surabaya. Nah, kita akan membuat pertanyaan. Misalkan, pertanyaan yang pertama. Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 10 November 1945? Ya, ini menggunakan kata apa? Ya, berikutnya, mengapa pasukan Inggris menggempur Surabaya? Itu menggunakan kata mengapa. Lalu ada kata siapa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran di Surabaya? Pihak mana dengan pihak mana ya yang bertempur di Surabaya? Lalu bagaimana pertempuran di Surabaya itu berlangsung? Selanjutnya, kapan pertempuran di Surabaya terjadi? Di mana terjadinya pertempuran pada tanggal 10 November? Nah, itu ya. Beberapa contoh dari pertanyaan teks di atas. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan dibuka lembar kerja peserta didik pada link left worksheet Bapak di Google Classroom. Silakan Bapak beri waktu sekitar 10 menit kali ya, cukup. Silakan. Baik, Fahid sudah selesai. Felina sudah selesai. Oke. Pak, ini gimana cara ngerjainnya? Ditarik aja jawabannya. Itu jawaban yang sudah ada, yang ada di sebelah kanan, ditarik, ya, dimasukkan ke dalam peta pikiran. Baik, sudah masuk semua ya? Kita akan lanjutkan. Masih ingat sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok ya hari Jumat sebelumnya. Kelompok pertama itu ada Faid, Nasya, Lala, Safar, Abdu, Sekar, dan Winona. Lalu kelompok 2 ada Cynthia, Farisha, Azam, Fatih, Panji, Afifa, Zeza. Kelompok 3 ada Lorenzo, Hardi, Aryo, Torik, Rahmat, dan Bintang. Kelompok 4 ada Ryan, Irsyad, Hanif, Siti Alia, Nadia, dan Taufik. Dan kelompok 5 ada Felina, Kaila, Raffi, Nani, dan Satria, dan Dian. Nah, ya, tadi kita sudah pelajari tentang pertempuran di Surabaya. Ada banyak sekali pertempuran-pertempuran yang lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak memberikan tugas ya mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan bagian tugas sebagai berikut. Ya. Kelompok yang pertama mencari tentang pertempuran Ambarawa, kelompok kedua tentang pertempuran Medan Area, kelompok ketiga tentang Bandung Lautan Api, kelompok 4 mencari informasi tentang agresi militer Belanda pertama, dan kelompok 5 mencari informasi agresi militer Belanda kedua. Ya. Nah, setelah membuat peta pikiran, perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Kita akan melihat teman-teman kita melakukan presentasi hasil dari pencarian informasinya, kemudian membuat peta pikiran. Kira-kira siapa yang mau presentasi dulu? Dari kelompok 1 dulu aja ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Ditunjukkan peta pikirannya. Silakan. Suaranya yang keras ya, Faid ya. Iya, Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang pertempuran Ambarawa dalam bentuk peta pikiran. Ketua Faid, anggota Nasya, Lala, Winona, Sekar, Abdu, dan Safar.
Mulai dari soal pertama, apa? Apa yang terjadi di hutan Ambarawa? Pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Lalu soal kedua, mengapa? Mengapa pertempuran Ambarawa bisa terjadi? Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Lalu soal ketiga, siapa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa? Tentara Keamanan, PKR, dan pasukan Inggris NICA. Lalu nomor 4, di mana? Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Di Ambarawa. Lalu nomor 5, kapan? Kapan pertempuran Ambarawa terjadi? 12 Desember 1945. Lalu nomor 6, bagaimana? Bagaimana hasil dari pertempuran Ambarawa? Jawabannya adalah Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu mundur. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Selanjutnya kelompok kedua. Siapa kelompok kedua? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 2, Ketua Cynthia, anggota Zaizal, Fatih, Afifah. Soal apa? Apa tujuan pertempuran Medan Area? Apa tujuan pertempuran Medan Area adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa pertempuran Medan Area dapat terjadi? Pertempuran Medan Area dapat terjadi karena pasukan sekutu membentuk Medan Batalion KIL yang bertugas mengambil alih kekuasaan di Kapal Medan. Siapa pemimpin pasukan sekutu tersebut? Pemimpin pasukan sekutu tersebut adalah Brigadier Jenderal Ted Kelly. Bagaimana pertempuran Medan Area dapat terjadi? Pertempuran Medan Area adalah pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung sangat lama, yaitu. Ayo lanjut, nggak apa-apa. Lanjut. Yaitu 9 Oktober 1445 sampai berakhir pada 15 Februari. Kapan pertempuran Medan Area terjadi? Pertempuran Medan Area terjadi pada 9 Oktober 1945 sampai berakhir pada 15 Februari 1947. Di mana pertempuran Medan Area berlangsung? Pertempuran Medan Area berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya, contohnya tadi ya Jenderal Sudirman menggunakan strategi gerilya, kemudian Muhammad Toha di Bandung menggunakan strategi membumi hanguskan kota Bandung agar tidak dimanfaatkan oleh Belanda. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata hewan juga mempunyai strategi masing-masing dalam mempertahankan kehidupan mereka.
Dan hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan tempat tinggal hewan tersebut atau habitat hewan tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Bebek. Ya, Bebek, Renzo? cicak, ikan. Bebek. Bebek. Nah, gambar yang kedua Bebek, ikan, apa? cicak. Yang kedua, Dan Ikan Nemo. cicak. Ikan badut. Nemo, ikan badut ya. Nah perhatikan ya. Nah, ikan-ikan ini, hewan-hewan ini, dia memiliki masing-masing dalam mempertahankan kehidupan mereka juga. Dan ini erat kaitannya dengan Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, coba kira-kira bebek itu habitatnya di mana ya? Air. Darat dan di air. Darat dan di Air. Biasanya bebek itu di mana? Di perairan, ya, di air. Kemudian di lumpur-lumpur dia ya kan? Bebek itu. Kemudian ikan hidupnya di mana? Di air. Air. Ini ada di laut. Lalu cicak hidupnya di mana? Darat. Di dinding. Nah, beberapa hewan itu memiliki ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggal. Itu contohnya tadi ya, ikan. Ikan memiliki insang untuk dapat hidup di air. Kemudian cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Kemudian bebek, dia memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, selain itu, nah ini kan tadi ciri khusus hewan yang mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Ada juga hewan-hewan memiliki ciri khusus, ya, yang erat kaitannya dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, dia punya ciri khas tersendiri. Contohnya apa? Ini gambar apa ini? kelelawar. Kelawar. Ini ciri khusus. Dia memiliki kemampuan khusus yaitu bernama ekolokasi. Ya. Ekolokasi ini berfungsi untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sekitar hewan ini merupakan hewan aktif di malam hari atau disebut hewan nocturnal. Ya. Dia bisa terbang dengan kecepatan tinggi tanpa menabrak benda yang ada di depannya. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan ekolokasi. Ya, dia bisa tahu benda-benda yang ada di sekitarnya. Berikutnya, ini apa ini? Bunglon. Nah, bunglon ciri khususnya adalah apa? Mimikri. Atau dikenal dengan mengubah warna kulit ya, sesuai warna lingkungan untuk melindungi diri. Yang ketiga, tadi cicak ya. Cicak ciri khususnya itu adalah autotomi. Ya, cicak bisa memutuskan ekornya. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuh atau mengelabui musuh. Nah, ekornya tersebut bisa tumbuh lagi. Disebut regenerasi. Lidah panjang dan lengket memiliki fungsi untuk menangkap mangsa, serangga khususnya, nyamuk dan hewan kecil lainnya. Siapa yang speakernya nyala, tolong dimatikan dulu. Pasti ya? Iya, Pak. Baik, itu tadi ciri-ciri hewan berdasarkan tempat tinggal maupun kemampuannya. Selanjutnya silakan kalian cek kembali di Google Classroom. Bapak sudah kirimkan lembar kerja peserta didik lalu live worksheet. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Kita akan membuat kesimpulan dari yang sudah kita pelajari di awal tadi sampai dengan sekarang. Yang pertama, kita membahas tentang peta pikiran, yaitu suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral, ya. Bisa dengan kata kunci, gambar, ataupun warna, sehingga suatu informasi dapat dipelajari dengan cepat dan efisien.
Nah, cara membuat peta pikiran yaitu dengan pertama menentukan hidup pokok, kemudian membuat daftar pertanyaan, lalu tuliskan jawaban dalam ucapan yang saling terhubung. Tadi ya kalian sudah mencoba juga secara berkelompok ya dan dipresentasikan. Berikutnya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikutnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada banyak sekali. Selain tadi 1 yang sudah kita bahas dan juga 5 yang sudah kalian presentasikan dengan mencari informasi dari berbagai sumber, ada yang lainnya yang belum kalian ketahui ya. Tadi sudah Bapak share ya. Yang pertama adalah peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian ada peristiwa 10 November di Surabaya. Lalu ada pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Margarana, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda pertama dan kedua. Ya, total ada 8 ini. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jalan fisik. Ya. Berikutnya, keunikan dan keistimewaan hewan dikenal dengan ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Contohnya tadi ada bebek, ikan, dan cicak. Selanjutnya, ciri khusus yang terdapat pada hewan ini juga memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan dari hewan tersebut untuk bertahan hidup. Contohnya tadi ada bunglon, kelelawar, cicak, dan masih banyak lagi. Ya. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian mengerjakan soal-soal evaluasi pada link Google Form yang akan Bapak berikan berikut ini. Ya. Nanti link ini Bapak akan kirimkan di Google Classroom. Silakan kalian cek ya. Nanti bisa kerjakan setelah Google Meet ini berakhir ya. Kalau sekarang di Classroom pun linknya masih belum ada ya, karena belum Bapak kirimkan. Baik. Setelah evaluasi, sekarang kita akan lanjut pertanyaan. Seperti biasa, ada yang kita bahas tadi. Adakah yang masih mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Silakan ditanyakan jika mengalami kesulitan. Tidak, Pak. Dari yang kita bahas tadi, adakah yang masih mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Tidak ya, jelas ya semua. Baik, alhamdulillah. Nah, selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kalian? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ya, menyenangkan Pak. Menyenangkan. Iya, Pak. Seru banget. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Aryo. Aryo masih ada di sini? Tadi Bapak lihat tadi keluar sepertinya. Ada ya Aryo ya? Baik. Aryo silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa sesudah belajar. Kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ayo sudah memimpin doa sesudah belajar. Sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini, pada pertemuan berikutnya, yang menurut Bapak, kita akan membahas tentang sila 3 Pancasila, kemudian pola lantai. Ya, hal yang perlu dipersiapkan untuk besok, Bapak akan kirimkan melalui WhatsApp grup. Berikutnya, sekalipun beberapa di antara kalian sudah vaksin atau ada yang belum, tetap kita harus mencegah COVID dengan cara 5M ya. Yang pertama
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik, itu tadi guide kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada kalian karena telah hadir pada hari ini. Kalau dikit lagi nih susah. Kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.